Bab 1656 terpaksa menuju jalan menuju kematian. Anak muda, pikirkan ini dengan seksama. Aku akan memberi kamu sampai hitungan 10. Petik 2. 1, 2, 3, 4, 5. Biksu ini benar-benar tak tahu malu. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia mulai menghitung. Dia tidak memberi Chu Feng waktu untuk mempertimbangkan sama sekali. Ambillah, Chu Feng dipaksa ke keadaan tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain mengambil gulungan itu dan menyerahkannya kepada biksu itu. Hehe, itu lebih seperti itu. Anak muda, apa yang telah kamu lakukan adalah tindakan yang masuk akal. Tidak peduli betapa pentingnya langit atau bumi, mereka tidak sepenting hidup kamu, kata beku itu dengan tawa vulgar ketika dia memegang gulungan itu. Kamu pasti kenal wanita itu kan? Dia meninggalkan jejak pada aku. Bisakah kamu menghapusnya untuk aku? Lain, jika dia datang dan menemukan aku nanti, dan aku tidak dapat menyerahkan gulungan itu kepadanya, dia pasti akan membunuh aku, kata Chu Feng. Anak muda, aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah pria yang diberkati oleh surga. Untuk saat ini, kamu tidak akan mati. Jadi, yakinlah. Aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ketika kata-kata biarawan itu mencapai telinga Chu Feng, dia sudah lama menghilang. Dia benar-benar sangat kuat. Chu Feng curiga bahwa dia bukan hanya kaisar setengah bela diri. Sebaliknya, dia kemungkinan seorang kaisar bela diri. Namun, beku itu sangat tidak manusiawi. Chu Feng merasa bahwa dia pasti akan dapat membantunya. Namun, dia menolak untuk membantunya. Aku benar-benar tidak beruntung hari ini. Ada apa dengan semua orang yang aku temui ini? Chu Feng merasa sangat tak berdaya. Satu-satunya kenyamanan yang berhasil dia temukan adalah Dician Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword yang dia dapatkan dari Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Namun, ketika dia memikirkan dua pedang itu, Chu Feng benar-benar bingung dengan tindakan biksu itu. Karena dia tahu bahwa gulungan itu dengan Chu Feng, dia seharusnya bisa melihat pedang pelangi Cian dan pedang pelangi ungu yang ditempatkan di karung kosmos yang sama dengan gulungan itu. Namun, dia hanya menginginkan gulungan itu, dan tidak tertarik pada hal lain. Apakah itu karena dia tidak serakah untuk kekayaan, atau apakah gulungan itu benar-benar sangat berharga sehingga nilainya jauh melebihi semua harta Chu Feng lainnya? Meskipun biksu itu tidak merampok semua harta bendanya dan belum membunuhnya, Chu Feng masih sangat membenci biksu itu. Bagaimanapun, fakta bahwa beku itu telah merampoknya dari gulungan itu berarti bahwa biksu itu memaksanya ke jalan kematian. Bagaimanapun, Chu Feng telah memutuskan bahwa dia tidak bisa terus tinggal di sini. Chu Feng dengan hati-hati memeriksa kota untuk menentukan orang-orang yang mengancamnya. Kemudian, dia berubah kembali ke penampilan aslinya, tiba di depan gerbang kota. Secara terbuka mengeluarkan Nangong Tianhu dan Nangong Tianshu yang telanjang dari karung goni dan menggantungnya terbalik di atas tembok kota. Selain itu, di depan semua orang, ia menggunakan kuas tulisan merah tua untuk menulis 8 karakter besar di Nangong Tianhu dan tubuh telanjang Nangong Tianxi, dikalahkan oleh Chu Feng. Inilah hasilnya. Kerumunan semua tertegun melihat adegan ini. Chu Feng saat ini dicari oleh Kekaisaran Nangong. Namun, dia sebenarnya berani tampil di kota ini. Orang harus tahu bahwa kota ini sangat dekat dengan wilayah Kekaisaran Nangong. Ini terlalu sombong, terlalu berani. Chu Feng sama sekali tidak menempatkan klan Imperial Nangong di matanya sama sekali. Provokasi, ini adalah provokasi terselubung. Namun, pada saat kerumunan tertegun oleh tindakan Chu Feng sudah menghilang. Ketika orang melaporkan masalah ini ke klan Kekaisaran Nangong dan membawa Kekaisaran Nangong ke kota, Chu Feng sudah puluhan ribu mil jauhnya. Bahkan bayangannya tidak tertinggal. Dua pangeran dari Kekaisaran Nangong Kekaisaran tidak hanya dikalahkan oleh Chu Feng, mereka juga dilucuti oleh Chu Feng dan digantung terbalik di atas tembok kota. Ketika masalah ini menyebar ke klan Kekaisaran Nangong, Nangong Beidou menjadi sangat marah. Sampah, kalian berdua adalah sampah. Bagaimana kalian berdua tidak bisa mengalahkan Chu Feng bahkan ketika bertindak bersama? Petik 2. Satu hal yang tidak bisa mengalahkannya, tetapi Cian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword juga direnggut olehnya. Selain itu, kamu telah digantung terbalik di atas gerbang kota. Kamu benar-benar kehilangan seluruh wajah aku. Petik 2. Aku telah dengan susah payah memelihara kalian semua selama bertahun-tahun ini dengan sia-sia. Semua sumber daya yang aku berikan kepada kamu semuanya sia-sia. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku mungkin juga telah memberi makan sumber daya budidaya itu kepada anjing. Petik 2. Nangong Beidou menunjuk kedua putranya yang berlutut di depannya dan dengan keras mengutuk mereka. Jari yang dia tunjuk pada mereka menggigil. Dia benar-benar sangat marah dengan betapa mengecewakannya mereka. Sebagai kepala klan, dan kepala klan Kekaisaran Nangong Imperial di atas itu, apa yang paling penting bagi Nangong Beidou adalah wajahnya. Selanjutnya itu akan menjadi satu hal jika mereka ditangkap oleh Chu Feng dan dikalahkan olehnya. Namun, mereka berdua benar-benar pergi untuk mencari Chu Feng sendiri, dan kemudian diberi pelajaran oleh Chu Feng. Mereka telah melebih-lebihkan kemampuan mereka. Ini adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Keduanya menyebabkan dia kehilangan semua wajah. Untungnya, Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi adalah putranya. Jika mereka orang lain, dia pasti sudah membunuh mereka dengan serangan telapak tangan. Ayah Kekaisaran, itu benar-benar bukan putramu yang tidak kompeten. Sebaliknya, bahwa Chu Feng terlalu menantang surga.
Selain teknik mendalam abadi air, ia juga mengendalikan 4 keterampilan rahasia lainnya. Selain itu, ia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, kata Nangong Tianhu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Nangong Beidou terkejut mendengar kata-kata itu. Ayah kekaisaran, apa yang dikatakan saudara kedua itu benar sekali. Gadis itu Nangong Moli juga hadir. Dia melihat segalanya. Chu Feng hanya menyerang kami untuk menyelamatkannya, kata Nangong Tianxi. Chu Feng itu sebenarnya sekuat itu? Apa sebenarnya asal-usulnya? Setelah mendengar kata-kata itu, Nangong Beidou mulai mengerutkan keningnya. Dia merasa sangat gelisah. Berdasarkan kecerdasan yang mereka peroleh, mereka mengetahui bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia Asura. Roh jiwa kaisar bela diri tingkat Asura kemungkinan besar telah dirilis oleh Chu Feng. Dan sekarang, Chu Feng diturunkan menjadi sangat kuat sendiri. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki manusia lain. Ini adalah potensi untuk menjadi penguasa era. Kalian berdua, permisi. Tanpa perintah aku, kamu berdua tidak diizinkan untuk mengambil langkah lain di luar klan kekaisaran Nangong. Oh itu benar. Kamu tidak diperbolehkan mengganggu Nangong Moli lagi, kata Nangong Beidou. Iya, Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi bergegas pergi. Setelah mereka berdua pergi, Nangong Beidou duduk di singgasananya. Pada saat ini, dia tampak agak dipukuli. Dia benar-benar menyesali keputusannya. Jika dia tahu bahwa Chu Feng akan sulit untuk ditangani, dia akan mendengarkan apa yang dikatakan Nangong Lian, dan tidak menjadikan Chu Feng musuh. Sebaliknya, dia akan berteman dengan Chu Feng. Klan Chief Nangong, kondisi mentalmu tampaknya tidak terlalu baik, tiba-tiba, sosok melayang. Itu adalah immortal beralis putih. Tiba-tiba, Nangong Beidou bertanya, Brother White Bro, katakan, jika aku mencoba untuk berdamai dengan Chu Feng sekarang, apakah dia akan menyetujuinya? Kepala klan Nangong, mengapa kamu memikirkan itu? Mungkinkah karena kedua pangeran dikalahkan oleh Chu Feng? Immortal alis putih bertanya. Bahkan sekarang, kita tidak tahu latar belakang anak itu. Persisnya siapa yang didukungnya di belakang punggungnya adalah sebuah misteri. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan Nangong Lian, ada keberadaan di belakang Chu Feng yang tidak lebih lemah dari aku. Petik 2. Selain itu, cara aku melihatnya, fakta bahwa Chu Feng berani menentang klan kekaisaran Nangong kita ini tanpa terkendali berarti bahwa orang di belakangnya kemungkinan lebih kuat dari aku. Selanjutnya, berdasarkan apa yang dikatakan kedua putra aku, bahwa Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Selain itu, selain teknik mendalam abadi air, ia juga memiliki 4 keterampilan rahasia lainnya. Menambahkan pada tanda abnormal yang dipicunya hari itu, aku benar-benar berpikir bahwa anak ini terlalu menentang surga. Kemungkinan besar, dia adalah seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa era. Aku seharusnya tidak terus menjadikannya musuh. Petik 2. Selanjutnya, Chu Feng menyerang kedua putraku kali ini demi menyelamatkan Nangong Moli. Ini berarti bahwa anak itu adalah orang yang setia. Petik 2. Jadi, aku berpikir bahwa jika aku bisa berdamai dengan Chu Feng, kita akan memiliki satu bahaya yang kurang besar, kata Nangong Beidou. Bab 1657 Chu Feng ditangkap. Kepala klan Nangong, kupikir kamu terlalu memikirkannya. Tanpa menyebutkan Asura Evil Spirit, jika Chu Feng benar-benar memiliki latar belakang yang kuat, mereka mungkin sudah menyerang klan Imperial Nangong kami setelah semua ini. Petik 2. Namun, tidak ada yang terjadi. Selanjutnya, bahwa Chu Feng hanya melarikan diri untuk hidupnya. Yang paling bisa ia lakukan adalah beberapa manuver kecil untuk membalas terhadap klan kekaisaran Nangong kami. Petik 2. Adapun kesetiaannya, itu sangat sulit untuk ditentukan. Jika dia benar-benar orang yang setia dan penuh kasih sayang, bagaimana dia bisa melepaskan Asura Evil Spirit itu? Petik 2. Roh jahat Asura itu sangat ganas. Jika bukan karena Nangong Longjian bertindak untuk menyelamatkan kita, aku khawatir bahwa klan Nangong kekaisaran kita akan benar-benar hancur. Nangong Lian, Nangong Moli dan yang lainnya yang memiliki hubungan baik dengannya pasti akan mati juga. Petik 2. Jadi, seperti yang aku lihat, Chu Feng yang penuh kasih sayang dan loyal ini hanyalah penyamaran. Anak itu sangat licik. Selain itu, dia terlalu banyak ancaman bagi klan kekaisaran Nangong. Kita harus menyingkirkannya. Petik 2. Adapun bakatnya, aku tidak berpikir dia luar biasa itu. Selain itu, mengapa dia masih tidak dapat memutuskan hubungan antara pedang pelangi Qian, pedang pelangi ungu dan kedua pangeran? Kata immortal beralis putih. Dia tampaknya memiliki kesan yang lebih dalam tentang Chu Feng daripada Nangong Beidou. Namun, anak itu adalah spiritualis dunia jubah tanda ular. Tidak akan mudah untuk menangkapnya. Petik 2. Apa yang aku takutkan adalah anak itu memiliki bakat yang terlalu besar. Bahkan jika latar belakangnya tidak begitu menakutkan, dia sendiri bisa sangat menakutkan. Petik 2. Jika dia menyembunyikan dirinya sendiri, tidak muncul kembali dan mulai berlatih dengan sepenuh hati sehingga dia dapat kembali untuk membalas terhadap klan kekaisaran Nangong kami bertahun-tahun kemudian ketika kultivasinya lebih tinggi. Itu berarti, immortal alis putih menghela nafas. Nangong Beidou menghela nafas berulang kali. Satu Chu Feng benar-benar menyebabkan sakit kepala tak berujung. Jika itu masalahnya, kepala klan Nangong, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku belum pernah berhenti selama beberapa hari terakhir. Aku telah mengumpulkan semua barang yang berhubungan dengan Chu Feng, dan mengambil aura Chu Feng dari mereka.
Dengan teknik formasi tabu, aku bisa memadatkan ini. Saat Immortal Alis Putih berbicara, dia mengeluarkan kompas. Pointer pada kompas itu saat ini bergetar. Saudara White Bro, apa itu? Tanya Nangong Beidou. Kompas ini mengarah ke lokasi Chu Feng saat ini. Dengan itu, Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri, kata Immortal beralis putih. Seperti yang diharapkan dari Brother White Bro, salah satu dari 10 dewa. Kamu benar-benar berhasil menemukan lokasi Chu Feng hanya menggunakan auranya. Pada saat ini, Nangong Beidou akhirnya mengungkapkan senyum di wajahnya. Jika aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, Immortal yang memiliki alis putih tersenyum dengan percaya diri. Kemudian, dia berkata, Kepala Klan Nangong, kamu tidak perlu terganggu oleh Chu Feng lagi. Kali ini, aku pribadi akan berangkat untuk menangkap Chu Feng itu untuk kamu hidup-hidup. Petik 2. Kalau begitu, aku akan tinggal di klan Kekaisaran Nangong dan menunggu kembalinya Brother White Bro dengan Chu Feng itu. Senyum di wajah Nangong Beidou semakin tebal. Saat ini, Chu Feng benar-benar dipaksa ke sudut. Mengabaikan klan Kekaisaran Beitang dan Kekaisaran Nangong, penyihir yang tiba-tiba muncul itulah yang menyebabkan sakit kepala terbesar bagi Chu Feng. Dia secara eksplisit menyatakan bahwa jika Chu Feng kehilangan gulungan, dia akan membuatnya menderita kematian yang menyedihkan. Namun sekarang, Chu Feng telah kehilangan gulungan itu. Ya, tepatnya, gulungan itu telah direnggut oleh beku itu. Namun, bagaimanapun, gulungan itu tidak lagi dengan Chu Feng. Namun, hal yang paling menekan Chu Feng adalah bahwa jejak yang ditinggalkan oleh penyihir itu masih ada di tubuh Chu Feng. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menghapusnya. Saat ini, Chu Feng hanya mirip dengan seseorang yang menunggu kematian tiba, menunggu penyihir itu datang dan membunuhnya. Awalnya, Chu Feng sudah merencanakan untuk kembali ke Gunung Qianwood dan menemukan cara untuk menyelamatkan Yaoer. Bagaimanapun, kultivasinya sudah mencapai tingkat Half Martial Emperor. Namun sekarang, Chu Feng tidak berani pergi kemanapun. Dia takut penyihir itu tiba-tiba muncul dan membunuh bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Dalam krisis semacam ini, Chu Feng memikirkan tempat untuk pergi. Itu adalah salah satu daerah terlarang Tanah Suci Martialism, pemakaman era kuno, yang disebut Realm of Gods. Chu Feng telah memperoleh sendok dari elf era kuno itu di desa Yan Clan. Sendok itu adalah item dari Realm of Gods. Yang paling mengejutkan, sendok itu sebenarnya menyebabkan garis keturunan warisan Chu Feng goyah. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa yang disebut Realm of Gods mungkin terkait dengan klannya. Awalnya, Chu Feng telah merencanakan untuk menunggu sampai masa depan, dan pergi ke alam dewa ketika ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Namun, sekarang akan terlihat bahwa Realm of Gods telah menjadi satu-satunya tempat yang bisa ditempuh Chu Feng, tempat yang harus ia kunjungi untuk berlindung. Chu Feng tidak percaya bahwa penyihir itu cukup kuat untuk berani menginjakkan kaki ke alam dewa untuk menangkapnya. Pada saat ini, Chu Feng telah melewati formasi teleportasi dan mencapai formasi teleportasi yang paling dekat dengan pemakaman era kuno. Klan Nangong Imperial benar-benar cepat bertindak. Mereka sebenarnya sudah menaruh poster buronan aku di sini. Sepertinya, poster buronan aku hadir di semua sudut domain overload. Petik 2. Chu Feng berjalan keluar dari formasi teleportasi, melihat banyak poster buronan, dan mulai tertawa pahit. Namun, Chu Feng tidak berhenti di sini. Sebaliknya, ia melonjak langsung ke langit dan mulai dengan cepat terbang ke kejauhan. Alasan untuk itu adalah karena alam dewa adalah daerah yang sangat berbahaya. Tidak ada formasi teleportasi di sekitarnya. Formasi teleportasi yang baru saja keluar dari Chu Feng bisa dikatakan formasi teleportasi terdekat dengan Realm of Gods. Namun, meskipun itu yang terdekat, itu masih sangat jauh jaraknya dari Realm of Gods. Chu Feng tidak tahu kapan penyihir itu datang untuk menemukannya. Dengan demikian, ia harus melanjutkan ke alam dewa dan bersembunyi di dalamnya sebelum penyihir itu bisa menghubunginya. Meskipun Realm of Gods dikenal sebagai daerah terlarang nomor 1 di Tanah Suci Martialism, dan dikatakan bahwa semua orang yang memasuki Realm of Gods akan mati. Chu Feng samar-samar merasa bahwa ia akan bisa keluar hidup setelah memasukinya. Tanah Suci Martialisme sangat luas dan tidak terbatas. Meskipun kecepatan Chu Feng sangat cepat, dan dia bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Dia masih belum berhasil mencapai alam dewa bahkan setelah melakukan perjalanan selama 2 hari penuh. Selain itu, sudah sepanjang hari sejak Chu Feng terakhir kali melihat kehadiran orang lain. Ini benar-benar tempat yang sunyi. Hahaha. Tepat pada saat ini, tawa panik terdengar. Pada saat yang sama Chu Feng mendengar tawa itu, penindasan yang tak terbatas mungkin tiba-tiba muncul dan langsung mengikat Chu Feng. Setelah itu, formasi roh emas cerah dan mempesona yang tak terhitung jumlahnya muncul dan disegel baik langit dan bumi. Seluruh area telah ditutup rapat. Selain itu, ini bukan formasi roh biasa. Sebaliknya, mereka adalah formasi roh jubah naga Mark Royal. Teman kecil Chu Feng, kemana kamu berencana pergi? Tepat pada saat ini, beberapa sosok muncul di kejauhan, tidak jauh dari Chu Feng. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Snake Mark Royal jubah World Spiritis. Adapun yang terkuat di antara mereka, dia adalah spiritualis dunia jubah naga Mark. Selain itu, dia tidak lain adalah Immortal Alis Putih. Bagaimana mungkin kamu? Kenapa kamu ada di sini? Chu Feng terkejut. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu Immortal Alis Putih dalam perjalanannya untuk melarikan diri dari penyihir.
Immortal beralis putih ini saat ini merupakan bagian dari klan Kekaisaran Nangong. Kenapa aku ada di sini? Aku datang ke sini dengan mengikuti kamu. Kamu tidak mengharapkan itu kan? Meskipun kamu telah lolos sejauh ini, aku masih berhasil menangkap kamu. Petik 2. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar cukup pintar. Kamu benar-benar memilih tempat yang sunyi untuk lari. Jika bukan karena fakta bahwa aku bisa mengikuti aura kamu, aku benar-benar tidak akan berharap bahwa kamu akan datang ke tempat ini untuk bersembunyi. Petik 2. Ketika berbicara kata-kata itu, Immortal Alis Putih mengungkapkan senyum puas. Dia belum mengatakan kata-kata itu untuk memuji Chu Feng. Sebaliknya, dia memuji dirinya sendiri. Implikasi tersembunyi di balik kata-katanya adalah bahwa tidak peduli seberapa baik Chu Feng bisa melarikan diri, dia tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Bab 1658 Penampilan Sang Penyihir. Mengikuti aura aku. Mendengar itu, Chu Feng menyadari bagaimana Immortal Alis Putih berhasil menemukannya. Hanya saja, dia tidak berharap Immortal Alis Putih tahu teknik seperti itu di mana dia bisa menemukan Chu Feng tanpa perlu jejak apapun, dan hanya membutuhkan aura. Namun, setelah memikirkannya, Chu Feng bisa mengerti bahwa itu mungkin. Saat itu, di desa penyegelan kuno, Chu Feng dan mereka yang bersamanya telah berhasil melacak pengkhianat aliansi spiritual dunia melalui penggunaan pembentukan roh khusus. Adapun Immortal Alis Putih ini, dia adalah salah satu dari 10 spiritual dunia jubah-jubah agung kerajaan martialisme yang terbesar. Sama sekali tidak mengejutkan baginya untuk memahami teknik semacam itu. Dengan demikian, itu Chu Feng yang ceroboh kali ini. Hanya, Chu Feng merasa sangat tidak rukun karena ditangkap oleh Immortal Alis Putih ini dengan cepat. Dia bahkan lebih tidak berdamai untuk mati di tangan Immortal yang memiliki alis putih. Apa yang salah? Merasa tidak berdamai? Itulah yang seharusnya kamu rasakan. Ini adalah kesenjangan antara kamu dan aku. Petik 2. Bahkan jika bakatmu untuk teknik roh dunia sangat luar biasa, bahkan jika kamu bisa mendapatkan kekuatan dunia roh asura, kamu masih terlalu lemah jika dibandingkan denganku. Lagi pula, aku seorang spiritualis dunia jubah naga tanda naga, sedangkan kamu hanyalah roh jubah dunia jubah naga Mark, The White Browed Immortal berkata dengan tawa dingin. Namun, orang bisa mendengar kecemburuan samar-samar dalam kata-katanya. Dari hanya kata-kata itu, orang bisa tahu mengapa Immortal Alis Putih membenci Chu Feng dengan luar biasa. Jelas, ia iri dengan bakat Chu Feng, iri bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia asura. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Tanya Chu Feng. Tidak banyak, aku akan membawamu kembali ke klan Kekaisaran Nangong. Kepala klan Nangong akan menangani kamu secara pribadi, kata Immortal yang memiliki alis putih. Kamu tidak berencana membunuhku? Tanya Chu Feng. Membunuhmu, jika aku ingin membunuhmu, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan semut sampai mati. Namun, kamu telah melakukan tindakan yang sangat jahat kepada klan Kekaisaran Nangong. Dengan demikian, kepala klan Nangong secara pribadi harus mengeksekusimu di hadapan klan Nangong Imperial. Petik 2. Aku sudah melakukan tindakan yang sangat jahat. Haha, kamu, sebagai tetua nominal klan Kekaisaran Nangong, harusnya tahu lebih baik dariku tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Petik 2. Semua yang aku, Chu Feng, lakukan, dipaksakan kepadaku oleh kalian semua, kata Chu Feng dengan suara dingin. Memaksakan kepadamu. Memang, kami memang memaksamu. Memaksa kamu untuk melepaskan Asura Evil Spirit. Petik 2. Sejujurnya, aku tidak pernah melihatmu secara pribadi melepaskan roh jahat Asura itu. Jadi, aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu mampu melepaskan roh jahat Asura itu. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Aku akan memaksa kamu lagi hari ini, sehingga kamu dapat melepaskan Asura Evil Spirit lain untuk memperluas pengetahuan aku. Apa yang kamu katakan? Saat Immortal Alis Putih berbicara, dia tiba di depan Chu Feng, meraih lehernya dan mengangkatnya. Dari jarak dekat, dia berkata, ayo, lepaskan roh jahat lainnya. Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu seorang spiritualis dunia Asura? Petik 2. Karena kamu bisa melepaskan satu, kamu harus bisa melepaskan yang lain. Mengapa kamu tidak melepaskannya? Cara aku melihatnya, kamu tidak bisa melepaskan Asura Evil Spirit untuk memulai. Roh jahat Asura sejak hari itu tidak dibebaskan olehmu sejak awal. Petik 2. Dugaanku benar bukan? Spiritualis dunia Asura sejati bukanlah kamu. Kamu memiliki spiritualis dunia Asura di belakang kamu, bukan begitu? Petik 2. Haha, melihat Immortal Alis Putih berakting sedemikian rupa, Chu Feng tertawa dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu tertawakan? Immortal Alis Putih mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Aku telah berpikir bahwa 10 dewa-dewa legendaris tanah suci martialismus semua seperti Immortal Refinement Weaponry, seperti dewa nyata. Namun, setelah aku bertemu dengan kamu, aku menemukan bahwa aku salah. Sebenarnya ada seseorang yang kotor seperti kamu di antara 10 dewa, kata-kata Chu Feng dipenuhi dengan penghinaan. Kotor, kamu berani menyebutku kotor? Immortal yang bermata putih sangat marah setelah mendengar kata-kata itu. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng menghinanya. Kamu berbicara tentang roh jahat Asura setiap kali kamu membuka mulutmu. Kamu sebenarnya sangat iri pada aku, bukan? Kamu sangat iri dengan aku, bukan begitu? Kamu iri dan iri bahwa aku berhasil mendapatkan persetujuan dari Asura World Spirit, sedangkan kamu belum. Itu sebabnya kamu membenci aku. Petik 2. Meskipun kamu dikenal sebagai immortal,
kamu sebenarnya adalah orang yang berpikiran sempit sehingga kamu tidak bisa melihat orang lain lebih unggul darimu. Dengan pola pikir kamu sama sekali tidak layak dengan gelar abadi, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu adalah orang pertama yang berani menghinaku seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuh kamu? Niat membunuh mulai muncul di mata penuh kemarahan immortal yang berkerut putih. Membunuhnya, kamu tidak memenuhi syarat. Petik 2. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Setelah itu, aliran kekuatan kekerasan melonjak keluar sementara mencakup seluruh wilayah. Kekuatan itu terlalu ganas. Hanya dalam sekejap, itu telah menghancurkan formasi roh dunia jubah Markus Royal yang dibuat oleh immortal yang memiliki alis putih. Ketika formasi roh hancur, sosok tiba-tiba muncul. Ketika orang itu muncul, semua orang yang hadir terkejut. Itu karena orang ini memancarkan niat membunuh yang sangat menakutkan yang menyebabkan bahkan cuaca akan terpengaruh. Orang ini tidak lain adalah penyihir berambut putih yang pernah ditemui Chu Feng hari itu. Hanya saja, kali ini, itu bukan tiruannya, melainkan dirinya yang sebenarnya, yang telah datang. Wos. Setelah penyihir ini muncul, dia dengan ringan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan panik muncul dengan eksplosif. Kekuatan itu secara langsung menyedot Chu Feng dari genggaman immortal alis putih. Immortal berambut salju, ini sebenarnya kamu? Setelah melihat penyihir ini, immortal alis putih bahkan lebih terkejut daripada Chu Feng. Selanjutnya, berdasarkan reaksinya, dia sepertinya tahu penyihir ini. Immortal berambut salju, penyihir ini juga salah satu dari 10 dewa? Salah satu dari 10 suci spiritual dunia-dunia martialisme dari 10 tanda naga? Setelah mendengar apa yang diucapkan immortal alis putih, Chu Feng juga terkejut. Alasan untuk itu adalah karena wanita ini, tidak peduli bagaimana seseorang memandangnya, sama sekali tidak menyerupai abadi, dia hanyalah seorang penyihir. Immortal berambut salju, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang di belakang Chu Feng adalah kamu. Chu Feng itu harus menjadi murid pribadimu, kan? Apakah kamu diketahui tidak pernah menerima murid? Tanya Dewa Putih. Kalian semua, enyahlah. Namun, penyihir tidak hanya tidak menjawab pertanyaan immortal alis putih, dia malah mengutuk mereka. Sikapnya sangat arogan. Dia sama sekali tidak menempatkan immortal alis putih di matanya sama sekali. Immortal berambut salju, bahwa Chu Feng adalah kriminal yang dicari Nangong Imperial Clan. Bahkan kamu tidak akan bisa melindunginya, The White Alice Immortal melanjutkan. Jika kamu berani mengucapkan kata lain dari sampah ini, aku akan membunuhmu. Ketika penyihir mengatakan kata-kata ini, langit langsung menjadi gelap, dan ruang mulai pecah dan bergetar hebat. Bahkan puncak Half Martial Emperors yang hadir tidak dapat berdiri tegak. Mereka mulai berguling dan merangkak di udara. Sebelum kekuatan yang sangat menindas ini, kulit immortal yang berkerut putih berubah menjadi pucat pasi. Faktanya, bahkan tubuhnya goyah ke kiri dan ke kanan, tidak mampu berdiri dengan kokoh. Terbukti, meskipun dia adalah kaisar bela diri peringkat 2, dia tidak dapat melawan penyihir itu. Ayo pergi, dalam situasi seperti ini, meskipun immortal berkerut putih merasa sangat tidak berdamai, dia akhirnya memimpin orang-orangnya dan pergi. Saat Chu Feng melihat immortal berkerudung putih dan yang lainnya pergi dari hadapannya, Chu Feng tidak merasakan sedikit pun sukacita. Adegan dari sebelumnya telah menunjukkan kepadanya bahwa wanita ini yang dikenal sebagai immortal berambut salju jauh lebih menakutkan daripada immortal yang memiliki alis putih. Ketika bahkan Dewa Putih alis takut padanya, bagaimana mungkin Chu Feng tidak takut padanya? Senior, gulungan itu. Pada saat ini, Chu Feng ingin menjelaskan. Namun, sebelum Chu Feng bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, immortal berambut salju memotongnya, gulungan itu tidak ada pada kamu. Katakan dengan jujur kemana perginya. Petik 2. Senior, aku benar-benar menjaga gulungan itu untukmu. Namun, seorang biarawan gemuk tiba-tiba muncul. Kultivasi beku gendut itu sangat melampaui junior ini. Junior sama sekali bukan tandingan baginya. Gulungan itu telah direnggut olehnya, Chu Feng tidak berani menyembunyikan ini. Namun, dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia secara pribadi menyerahkan gulungan itu kepada biksu itu. Di saat krisis ini, dia berbohong sedikit. Lemak sialan, dia benar-benar bertindak sebagai nelayan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mata immortal yang berambut salju dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih intens. 1. Senior, tepatnya siapa biksu gemuk itu? Kamu harus mengenalnya, bukan? Tanya Chu Feng ingin tahu. Immortal berambut salju itu tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Sebaliknya, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Chu Feng dengan tatapannya yang tampak membunuh. Dengan tatapan menatapnya, hati Chu Feng menggigil. Bagaimana ini bisa menjadi tatapan? Ini hanya mirip dengan pisau tajam yang tak terhitung menembus tubuhnya. Untungnya, Chu Feng memiliki semangat yang kuat. Selain itu, tatapan ini cukup untuk menyebabkan Chu Feng mengalami gangguan saraf, mengubahnya menjadi orang gila. Tepat pada saat ini, immortal berambut salju bertanya, aku pernah mendengar bahwa kamu seorang spiritualis dunia Asura? Bab 1659 mencari kelangsungan hidup dengan menembus formasi. Immortal berambut salju menggunakan tatapan tajamnya untuk melihat Chu Feng. Seolah-olah dia bisa melihat melalui Chu Feng sepenuhnya. Wanita ini terlalu menakutkan. Di depannya, Chu Feng tidak berani ragu. Dengan demikian, ia segera berkata, junior memang spiritual dunia Asura. Tidak berdasar untuk hanya menyatakan sesuatu.
Tunjukkan bukti pada aku. Ketika immortal yang berambut salju berbicara, dia mengeluarkan kompas. Kompas ini sangat kuno. Selain itu sangat istimewa. Tidak ada penunjuk di tengah kompas. Sebaliknya, ada 7 simbol di sekitar kompas. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat simbol-simbol ini. Namun, dia bisa menebak bahwa 7 simbol ini harus menandakan peri, Buddha, hantu, iblis, binatang, elf dan asura, 7 dunia roh. Chu Feng menyadari niat immortal berambut putih. Chu Feng telah menyatakan bahwa dia adalah seorang spiritualis dunia asura, tetapi dia tidak memiliki bukti. Jadi, dia membuktikan dirinya sendiri. Adapun kompas ini, ia mampu menentukan apakah Chu Feng adalah spiritualis dunia asura atau tidak. Tidak hanya Chu Feng yang tahu tentang penggunaan kompas ini, Chu Feng juga tahu bagaimana menggunakannya. Setelah semua, Chu Feng bukan Snake Mark Royal Jubah World Spiritis dalam nama saja. Dengan demikian, Chu Feng menerima kompas dan menanamkan sehelai kekuatan rohnya ke dalamnya. Setelah kekuatan rohnya memasuki kompas, 7 pola pada kompas mulai bersinar. Untaian kekuatan Chu Feng memasuki lokasi di mana pointer seharusnya. Namun, untaian kekuatan rohnya tidak berubah menjadi pointer. Sebaliknya, seperti ular kecil yang berenang di air, ia mulai berenang berputar-putar. Dimanapun untaian kekuatan roh mencapai, peri, Buddha, hantu, iblis, binatang dan elf, mereka berenam berhenti bersinar. Namun, ketika untaian kekuatan roh mencapai simbol asura, cahaya mulai meningkat dengan cepat. Kemudian, untaian kekuatan roh itu berubah menjadi untaian cahaya dan memasuki simbol asura. Pada saat ini, cahaya dari simbol asura mulai menurun, dan berhenti menyilaukan seperti sebelumnya. Namun, itu tidak padam. Sebaliknya, itu terus bersinar. Dibandingkan dengan 6 simbol lainnya, itu jauh lebih menyilaukan. Tidak akan pernah kuduga bahwa kamu benar-benar seorang spiritualis dunia asura. Sungguh, apapun bisa terjadi di era ini. Petik 2. Immortal berambut salju mengambil kompas kembali dari Chu Feng. Namun, dia masih tanpa ekspresi seperti sebelumnya. Tampaknya Chu Feng benar-benar menjadi dunia asura telah menyebabkan emosinya sedikit goyah. Namun, Chu Feng telah memperhatikan immortal berambut salju sepanjang waktu. Dia telah menemukan bahwa ketika cahaya yang dipancarkan oleh simbol asura mulai bersinar terang, murid immortal yang berambut salju telah menyusut sedikit. Ini berarti bahwa dia masih terkejut dengan ini, dan hanya bertindak sangat tenang. Wah, kamu sudah kehilangan gulunganku. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa kamu adalah spiritualis dunia asura, aku akan memberi kamu kesempatan. Petik 2. Aku akan mengatur pembentukan roh. Jika kamu dapat menerobosnya, aku akan mengampuni kamu. Setelah immortal berambut salju selesai mengatakan kata-kata itu, bahkan tanpa menunggu Chu Feng untuk merespons. Ia mulai mengatur pembentukan roh. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Saat menyiapkan pembentukan roh itu, dia sangat mahir. Bahkan Chu Feng merasa rendah diri, dan mulai mengagumi tekniknya. Namun, ketika immortal berambut salju selesai mengatur pembentukan roh, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Perlahan-lahan, perasaan gelisah mulai muncul di hatinya. Pembentukan roh ini terlalu menakutkan. Hanya dengan melihatnya, rambut seseorang akan berdiri tegak, dan punggungnya akan mulai dingin. Pembentukan roh itu dipenuhi dengan serangga. Ada banyak jenis serangga, namun, satu hal yang pasti, semua bak itu memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Ketika kamu memasuki formasi roh itu, serangga itu akan memasuki tubuhmu dan mulai melahap organ dalammu, meridianmu, tulangmu dan seluruh tubuhmu. Jika mereka selesai melahap organ internal kamu, meridian dan tulang kamu, mereka akan mulai menyerang dantian kamu. Adapun apa yang harus kamu lakukan, itu akan masuk formasi roh itu dan berdiri di sana tanpa menggunakan formasi roh untuk bertahan atau melakukan serangan balik. Selain itu, kamu tidak diizinkan untuk menahan serangan dari serangga, kata immortal yang berambut salju. Bukankah kamu hanya menyuruhku mati? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengutuk. Bagaimana mungkin wanita ini bisa menjadi abadi? Dia hanyalah penyihir jahat. Apa yang dia maksud dengan kesempatan? Pada akhirnya, dia ingin dia dimakan hidup-hidup oleh serangga. Ini terlalu kejam. Jika kamu ingin mati, aku bisa memberimu harapan itu sekarang. Namun, jika kamu tidak ingin mati, maka lakukan seperti yang aku katakan. Mata immortal yang berambut salju bersinar, dan niat membunuh tanpa batas menembus dada Chu Feng. Pada saat ini, meskipun tubuhnya benar-benar tidak terluka, Chu Feng menggigil hebat. Kemudian, dia bergerak mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, seluruh tubuh Chu Feng dipenuhi dengan keringat dingin. Dia tidak berani berbicara kembali ke immortal berambut salju lagi. Alasan untuk itu adalah karena, setelah pandangan darinya sebelumnya, Chu Feng dengan kuat percaya bahwa jika immortal berambut salju ini ingin menyiksanya, dia pasti akan merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia ingin mati. Ketika serangga itu mulai melahap tubuhmu, mereka akan mati dengan cepat setelahnya. Selain itu, jumlah bak dalam pembentukan roh itu terbatas. Petik 2. Meskipun kamu tidak bisa menyerang, tidak bisa bertahan, dan tidak bisa melawan mereka, kamu bisa menggunakan teknik roh untuk mengembalikan organ dalammu. Tulangmu dan meridianmu, kata immortal yang berambut salju. Baiklah, bawa. Chu Feng mengangguk, lalu melangkah ke pusat pembentukan roh itu. Chu Feng mengerti maksud dari immortal berambut salju. Tidak peduli berapa banyak bak yang mungkin, mereka pasti akan habis.
Dia ingin Chu Feng melestarikan hidupnya melalui penggunaan organ internalnya. Ketika semua bug menghilang, itu akan setara dengan Chu Feng menerobos pembentukan roh itu. Sepertinya kamu sangat cerdas, dan telah berhasil memahami niatku. Namun, aku masih harus memperingatkanmu tentang ini. Kecepatan serangan bug ini tidak lambat. Kamu harus dengan cepat memperbaiki tubuh kamu. Lain, ketika organ-organ internal kamu, meridian dan tulang kamu semua telah dimakan, mereka akan mulai menyerang dantian kamu. Petik 2. Aku percaya kamu harus tahu betul apa konsekuensi dari kerusakan dantian kamu, kata Immortal yang berambut salju. Aku hanya ingin bertanya, selain teknik roh dunia, apakah aku dapat menggunakan teknik lain untuk memulihkan tubuh aku? Tanya Chu Feng. Kamu adalah, semua teknik diperbolehkan, kata Immortal berambut salju. Bawa mereka pada saat itu, kata Chu Feng. Ji. Mata Immortal berambut salju bersinar. Kemudian, seperti pasukan yang baru saja menerima perintah, serangga-serangga yang padat itu mulai bergerak. Dengan kecepatan kilat, mereka mendarat di tubuh Chu Feng, mengebor tubuh Chu Feng dan mulai merobek tubuh Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia sangat kesakitan sehingga kulitnya menjadi pucat, bibirnya berubah ungu, dan dia mulai berkeringat deras. Alasan untuk itu adalah karena bug itu bukan bug biasa. Ketika mereka melahap tubuh Chu Feng, rasa sakit yang mereka bawa sangat sulit untuk bertahan. Namun, Chu Feng tidak punya pilihan lain. Tidak hanya dia harus menanggung rasa sakit ini, dia harus menanggungnya dengan melahap organ dalam dan seluruh tubuhnya secara terus-menerus. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chu Feng adalah mengepalkan giginya dengan erat dan menggunakan teknik rohnya dan teknik pemulihan burung vermilion untuk mengembalikan bagian tubuhnya yang telah dimakan oleh serangga untuk memastikan bahwa serangga tidak akan menyerang dantiannya. Alasan untuk itu adalah karena segera setelah serangga mulai menyerang dantiannya, kultivasi Chu Feng akan mulai menurun. Ini adalah sesuatu yang Chu Feng tidak bisa membiarkan terjadi dengan biaya berapapun. Ini krisis. Jika dia berhasil melewatinya, dia akan bisa hidup. Jika dia gagal melewatinya, dia pasti akan mati. Adapun Chu Feng, dia harus melewati itu. Karena, dia tidak boleh mati. Bab 1660 Lautan Awan yang sangat beracun. Sensasi ini, tentu saja, itu bukan teknik roh dunia. Namun, itu juga bukan keterampilan bela diri. Sensasi tertentu. Jadi begitu, ini keterampilan rahasia. Petik 2. Menarik, aku tidak pernah berharap untuk secara tidak sengaja bertemu dengan iblis kecil yang begitu menarik. Immortal berambut salju telah memperhatikan Chu Feng sepanjang waktu. Selanjutnya, persepsinya sangat kuat. Pada saat Chu Feng menggunakan teknik Vermilion Bird Revival, dia langsung berhasil mengatakan bahwa dia telah menggunakan keterampilan rahasia. Pada saat ini, sudut bibir Immortal berambut salju mulai naik sedikit. Dia menunjukkan senyum langka di wajahnya. Meskipun dia sedingin es, dan memancarkan niat membunuh yang padat di seluruh seperti penyihir yang telah membunuh banyak orang, dia tampak sangat cantik ketika senyum itu muncul di wajahnya. Senyumnya sangat jahat, namun itu juga sangat mempesona. Namun, Chu Feng tidak punya hati untuk menghargai senyum yang mempesona. Dia sudah menutup matanya untuk berkonsentrasi penuh pada mengendalikan teknik roh dunianya dan teknik pemulihan burung vermilion untuk mengembalikan bagian tubuhnya yang telah dimakan oleh serangga. Bukan karena Chu Feng lemah. Sebaliknya, itu adalah serangga yang terlalu cepat melahap tubuhnya. Untungnya, ini adalah Chu Feng. Jika itu adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh Snakemark Royal, belum lagi memulihkan tubuh mereka tanpa henti. Mereka mungkin sudah hancur karena rasa sakit dari tubuh mereka yang dimakan tanpa henti. Tidak buruk, ketekunannya sangat kuat. Kemungkinan, si kecil ini telah mengalami beberapa cobaan untuk mencapai titik ini. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki tekad seperti itu. Petik 2. Ketika Immortal berambut salju berbicara, dia mengeluarkan poster buronan. Ini adalah poster buruan yang sama dari Chu Feng yang ditempatkan oleh klan Nangong di semua tempat. Potret Chu Feng digambar di poster yang dicari itu. Chu Feng, dia benar-benar berani melepaskan Asura Evil Spirit di Nangong Imperial Clan. Dia benar-benar luar biasa. Ketika dia membaca nama Chu Feng di poster yang dicari, Immortal yang berambut salju tersenyum lagi. Kemudian, dia meletakkan poster yang diinginkan. Tepat pada saat ini, bak terakhir akhirnya memasuki tubuh Chu Feng. Setelah mereka melahap bagian tubuh Chu Feng, mereka mati. Chu Feng berhasil bertahan, namun, dia sangat terpukul. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Yang mengatakan, dia tidak keberatan untuk peduli dengan lukanya. Sebagai gantinya, dengan put, ia berbaring di tanah dan mulai terengah-engah. Dia benar-benar kelelahan, tubuhnya lelah, dan kekuatannya hilang. Kelelahan ini tidak hanya terbatas pada tubuhnya. Lebih dari tubuhnya, itu sebagian besar kelelahan pikiran. Pikirannya bahkan lebih terpukul daripada tubuh fisiknya. Tepuk, 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 tepuk. Tepuk tangan mulai terdengar. Itu abadi-abadi salju. Dia berjalan mendekati Chu Feng dan berkata, benar-benar tidak buruk. Kamu sebenarnya berhasil menembus formasi roh milikku ini. Petik 2. Senior, bisakah kamu membiarkan aku pergi sekarang? Tanya Chu Feng lemah. Meskipun dia benar-benar kelelahan, dia tidak merasa aman sama sekali. Dia merasa bahwa kehidupan kecilnya sepenuhnya berada dalam genggaman tangan penyihir ini. Jika dia menginginkannya hidup, dia akan bisa hidup. Jika dia menginginkannya mati, dia pasti akan dibunuh. Sensasi semacam ini sangat tidak nyaman.
Jangan cemas sekali, aku akan membawamu untuk melihat sesuatu terlebih dahulu. Immortal yang berambut salju tersenyum ringan. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, dia membawa Chu Feng ke udara. Pada saat ini, Chu Feng merasa bahwa pemandangan di sekitarnya berubah, tumbuh semakin jauh tanpa henti. Kecepatannya sangat cepat sehingga Chu Feng bahkan tidak bisa melihat pemandangan sekitarnya secara akurat. Chu Feng tahu bahwa Immortal berambut salju membawanya ke suatu tempat sekarang. Hanya, dia tidak tahu kemana wanita itu ingin membawanya. Senior, tidak peduli apa, kamu adalah salah satu dari 10 dewa. Kamu tidak harus kembali pada kata-kata kamu. Petik 2. Karena kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan aku pergi jika aku menembus formasi roh, kamu harus menepati janji kamu, bukan? Kata Chu Feng. Apa, kamu yang berani melepaskan Asura Evil Spirit di Kekaisaran Nangong Kekaisaran sebenarnya takut? Tanya Immortal berambut salju bertanya. Bagaimana kamu tahu itu? Chu Feng kaget. Klan Kekaisaran Nangong telah menyembunyikan masalah tentang roh jahat Asura. Immortal berambut salju ini seharusnya tidak tahu tentang itu. Chu Feng, aku mendengar percakapan kamu dengan White Alice sebelumnya. Kamu harus mengungkapkan penampilan sejati kamu. Untuk menghadapi seorang senior dengan penampilan tersamar adalah perilaku yang sangat tidak sopan, kata Immortal yang berambut salju. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng bahkan merasa lebih tidak berdaya. Ternyata Immortal berambut salju ini sudah lama menemukannya. Hanya, dia belum mengungkapkan dirinya. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk mengetahui tentang dialog antara dia dan Immortal beralis putih. Pada saat ini, Chu Feng merasa sangat malu. Dia berpikir bahwa dia akan dapat memasuki alam dewa sebelum penyihir ini menemukannya. Ternyata, setelah semua usahanya, penyihir ini sudah menemukannya tanpa dia sadari sama sekali. Dan sekarang, segala sesuatu tentang dirinya telah dilihat oleh penyihir itu. Dengan demikian, Chu Feng tidak lagi repot-repot menyembunyikan penampilannya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Senior, seharusnya tidak ada banyak spiritualis dunia Asura di tanah suci martialisme kan? Aku dapat mengatakan bahwa kamu juga orang yang sangat berprinsip. Apakah kamu berpikir bahwa seorang junior seperti aku harus ditekankan dan dibuat-buat? Bahkan jika kamu tidak berencana untuk merawat aku, kamu masih tidak harus membunuh aku, bukan? Tanya Chu Feng. Iblis kecil, kamu sangat membutuhkan. Apakah kamu percaya bahwa jika kamu terus mengutarakan omong kosong, aku akan mengingkari janji aku dan menghancurkan kamu sampai mati dengan serangan telapak tangan? Immortal berambut salju melirik Chu Feng dengan kejam. Setelah sekilas itu, Chu Feng buru-buru menutup mulutnya. Pada saat ini, hati Chu Feng goyah. Dia sangat khawatir, dan pikirannya sangat tertekan. Ditangkap oleh penyihir ini, Chu Feng benar-benar tidak tahu kapan dia akan mati. Namun, ia harus melakukan yang terbaik untuk memikirkan cara agar tidak terbunuh. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, penyihir itu akhirnya berhenti. Pada saat ini, Chu Feng tidak tahu di mana dia berada. Namun, dia yakin akan satu hal. Di bawah mereka ada lautan awan yang luas. Lautan awan ini sangat istimewa. Awan bergulung-gulung dalam gelombang. Lebih jauh lagi, mereka membentang sejauh mata memandang, dan tampak seperti laut yang sebenarnya. Namun, awan itu bukan awan biasa. Warnanya hijau, dan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Itu racun. Awan-awan ini sangat beracun. Belum lagi menyentuh mereka, hanya menghirup udara di sekitar awan saja sudah cukup untuk membuat seseorang bertemu dengan kematian yang kejam. Selain itu, selain racun yang menakutkan, lautan awan juga mampu mengisolasi kekuatan roh seseorang. Tempat macam apa ini? Tanya Chu Feng gugup. Karena sangat khawatir, dia menjadi lebih khawatir ketika melihat tempat ini. Ini adalah lautan awan yang beracun sangat besar, salah satu daerah terlarang tanah suci martialisme. Seseorang akan terinfeksi oleh racun ekstrim ketika memasuki tempat itu. Selain itu, praktis tidak ada obat yang mampu menghilangkan racun. Petik 2. Melalui generasi-generasi yang berurutan, ada banyak orang yang percaya diri mereka adalah penghilang racun ahli yang datang untuk menantang racun ekstrim dari laut awan sangat beracun. Namun, tanpa kecuali, mereka semua mati karenanya, kata Immortal yang berambut salju. Senior, karena tempat ini berbahaya, kita tidak perlu repot-repot tinggal di sini lama. Saat Chu Feng berbicara, dia berencana untuk melarikan diri. Namun, Immortal berambut salju meraih Chu Feng dan berkata, aku telah membawa kamu ke sini untuk membantu kamu. Namun kamu sebenarnya tidak menghargai kebaikan aku. Petik 2. Bantu aku. Chu Feng menggunakan tatapan skeptis untuk melihat Immortal berambut salju. Dia tidak percaya pada penyihir ini. Auramu telah dikunci oleh White Bro. Dimanapun kamu melarikan diri, klan Kekaisaran Nangong akan dapat menemukan kamu. Petik 2. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika kamu menemukan tempat berlindung di bawah seseorang, orang itu juga akan menghadapi musibah. Kecuali jika kamu dapat menemukan seseorang yang klan Nangong Imperial tidak akan berani memprovokasi untuk melindungi kamu. Petik 2. Apakah kamu mampu menemukan orang seperti itu untuk melindungi kamu? Tanya Immortal berambut salju sambil menatap Chu Feng. Jika aku bisa menemukan orang seperti itu, aku tidak perlu melarikan diri kemana-mana. Chu Feng tiba-tiba tersenyum. Dia melihat ke Immortal berambut salju dan bertanya, Senior, bagaimana kamu berencana untuk membantu aku?